Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ana Oktavia Darmayanti dari program studi S1 Kebidanan Transfer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk, silakan duduk. Permisi ya Bu. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Nika Bu. Oh iya, baik, perkenalkan dulu Bu ya. Saya bidan Ana yang bertugas hari ini. Ada yang bisa dibantu Bu Nika? Iya Bu, ini saya Bu Bidan mau periksa hamil. Saya ini mual. Oh baik, pinjam buku pinjam dulu ya. Terakhir kontrol kapan ya Bu ya? Terakhir kontrol 2-3 minggu yang lalu Bu Bidan. Seharusnya kontrol bulan depan, cuman saya sudah nggak kuat, mual banget. Oh baik. Ibu boleh menceritakan keluhan Ibu sama saya apa aja. Nanti saya akan menjamin kerahasiaannya Ibu akan aman sama saya. Iya, ini saya tuh mual Bu Bidan. Ini saya hamil anak kedua. Terus saya mual lebih dari kayak biasa-biasanya, sampai saya itu nggak bisa makan. Sehari berapa kali? Sehari muntah iya. Berapa kali sehari? Sehari ini saya sudah muntah 4 kali. 4 kali. Nyeri ulu hati? Enggak sih, Cuma muntah aja? muntah sama mual. Saya nggak bisa cium bau-bau, sama pokoknya kalau habis makan tuh saya selalu mual dan muntah. Pusing? Pusing iya, Kalau kadang-kadang. untuk aktivitas bisa? Aktivitas bisa, tapi ya kayak ya karena mual ini saya jadi lemas. Baik Ibu, yang Ibu alami ini kalau bahasa medis kita tuh ya kita sebut hiperemesis gravidarum. Ibu tahu nggak itu apa artinya? Apa itu Bu Bidan? Nah, hiperemesis gravidarum itu keadaan di mana mual muntah yang berlebihan yang terjadi ketika kita hamil. Nah, itu ada fasenya Bu, ada hiperemesis tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu macam-macam tuh Bu. Nah, Iya. macamnya itu gimana nih? Kok yang hiperemesis gravidarum yang pertama itu tidak perlu rawat inap. Misalnya mual, ada muntah, cuma masih bisa beraktivitas dan muntahnya itu tidak lebih dari 4 kali dalam sehari. Kalau yang hiperemesis gravidarum yang 2-3, nah itu yang perlu untuk perawatan biasanya. Kalau misalnya nih hiperemesis gravidarum grade 2, dia itu ada mual, ada nyeri ulu hati, terus muntahnya lebih dari 4 kali biasanya, dan aktivitasnya akan terganggu. Misalnya sampai lemes, nggak bisa bangun, nggak bisa beraktivitas. Nah itu perlu dirawat Bu di rumah sakit. Sama yang ketiga juga harus dirawat, dan itu lebih parah prognosisnya seperti itu. Oh, gitu ya Bu Bidan. Iya. Itu normal aja Kak Bu Bidan, soalnya saya ini mualnya mual banget. Ini Ibu, Ibu mual muntah itu wajar dalam kehamilan. Tandanya apa? Karena hormon kehamilan itu lagi berkembang dalam tubuh Ibu. Tandanya bayi yang ada dalam perut Ibu itu lagi proses tumbuh dan berkembang. Dalam artian itu wajar, asalkan dalam tanda kutip dalam batas normal. Misalnya nggak sampai Ibu lemes banget, nggak bisa bangun, terus nggak bisa makan, selalu muntah. Bahkan ada Bu yang parah Bu, sampai hilang kesadaran karena begitu dehidrasi banget sih ibu hamilnya ini Bu, nggak bisa sama sekali asupan masuk dalam tubuhnya dia. Jadi begitu. Terus apa sih yang kok bisa ya penyebabnya itu apa sih? Nah, banyak faktor Bu. Yang pertama, hamil anggur, kalau dalam istilah kita mualah hidratidosa. Terus hamil ganda, hamil kembar Bu, itu juga bisa pengaruh juga, apalagi hamil anak pertama, karena pengaruh hormon yang menyebabkan reaksi mual itu. Ada juga dari faktor psikis Bu, misalnya nih lagi ada masalah sama suaminya, berantem misalkan kita hamil kan hormon kan naik turunnya Bu ya, kadang kita benci lah suami kita, ini naruh bayi sembarangan, udah kita emosi juga bisa seperti itu. Kurang uang bulanan juga bisa Bu, kurang uangnya bisa juga.
Jadi bikin bercanda lah Bu ya, tapi serius tapi ini ya beneran. Jadi ada juga misalnya pilihan pekerjaan, kan pastinya mikir Bu ya, itu mempengaruhi kehamilan, bisa juga itu mempengaruhi mual muntah kita terjadi ketika hamil. Selain itu juga ada lagi faktor alergi Bu, misalnya sebagai salah satu respon jaringan terhadap anak ibu. Ibu bidan ya. Iya, benar sekali, begitu Ibu. Kalau misalnya Ibu mengalami hal ini, masih bisa beraktivitas, masih bisa makan minum, kita masih bisa menerima kehamilan ini, terus kita nggak stres, kita akan melewati masa-masa itu Bu. Ibu bidan ya. Jadi saya nggak boleh stres ya Bu bidan. Harus happy. Iya Bu bidan. Iya, terus Bu, ini Ibu bisa dibaca di buku begini ada Bu. Nah, ini ada namanya Ibu Hamil. Nah, ini Bu bisa lihat Bu. Bahan makanan misalnya ibu hamil trimester 1 nih. Nah, ini harus makan apa? Ini untuk asupan tumbuh kembang bayi Bu. Karena di usia trimester pertama itu tumbuh kembang bayi itu sangat pengaruh banget Bu. Tumbuh kembang bayi yang paling optimal yang harus kita beri itu di sini nih. Kalau misalnya ibu udah mau makan, nggak mau minum, terus ibu tetap nurutin dengan mual muntah, nggak ada asupan nutrisi, gimana perkembangan anak kita di dalam? Kan kasihan Bu ya. Oh iya Bu bidan. Iya, nanti bisa dibaca-baca sini Bu ya. Ini ada trimester 1, trimester 3 ini sudah ada Bu. Nah, nanti ibu bisa, oh iya ya, ini banyak banget nih materi di sini. Ibu nanti di rumah pasti buat Anda baca ya. Iya, nanti saya baca-baca Bu bidan karena memang saya ini mual kan, jadi nggak sempat sudah baca-baca ini Bu bidan. Iya Ibu, tidak apa-apa. Terus Ibu untuk mengurangi gejala mual muntah supaya juga nutrisi kita terpenuhi ketika hamil. Jadi makan sedikit tapi sering. Jadi gini Bu, istilahnya gini. Misalnya dalam satu porsi makan jangan langsung habis Bu. Jadi makan bertimilan. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Iya. Terus Pak misalnya Ibu bangun tidur nih sebelum memulai aktivitas, jangan langsung Ibu beraktivitas. Di samping tempat tidur kita sediakan biskuit sama air minum, ambil dulu sedikit baru Ibu beraktivitas, seperti itu. Iya Bu bidan. Terus jangan makan makanan yang merangsang mual muntah, misalnya yang berminyak, yang berbumbu tajam, terus yang bau yang menyengat. Karena kan kalau ibu hamil awal-awal itu kan sensitif banget Bu ya menciumnya Iya Bu ya. benar Bu bidan. Bawang goreng, bawang putih, bawang masakan, Iya udah nggak bisa Bu mual. bidan. Terus kadang ada juga yang karena AC nih Bu dingin rasanya kalau mual muntah, ada juga seperti itu Bu. Jadi emang beda-beda emang tiap orang Bu Iya. ya. Begitu Ibu. Ada yang tanyain Bu Dika? Ini ada nggak Bu bidan obat-obatan buat saya biar ini mengurangi mualnya? Pasti Ibu, nanti saya kasih kita kasih vitamin sama saya kasih obat-obatan untuk mual sama muntahnya Bu ya. Nanti diminum sebelum makan obat mual muntahnya ya. Tetap Ibu harus konsumsi makanan yang sehat meskipun sedikit-sedikit tapi sering ya. Iya Bu bidan. Ibu, ini saya bikinkan resep ya. Ini yang saya bilang tadi, saya akan memberi Ibu vitamin sama obat mual sama suplemen ya Bu ya. Ini di sini ada vitamin mual muntahnya, diminum sebelum makan ya Bu ya, sama vitamin B-nya ya. Nanti kalau seandainya misalnya sebelum jadwalnya kontrol nih, Ibu keluhan bertambah, Ibu boleh langsung kontrol Bu ya. Tapi kalau seandainya keadaan makin memberat, langsung ke UGD rumah sakit supaya tertangani dengan tepat ya Bu ya. Oh iya, moga-moga ya Bu bidan nggak sampai ini ya, dengan obat ini aja sudah cukup ya Bu bidan. Saya takut soalnya kalau sampai diinfus-infus itu aman aja kan Bu bidan. Jadi begini Bu, kalau misalnya sampai diinfus itu Bu ya, itu untuk kasus hiperemesis derajat kedua yang saya bilang tadi. Jadi selain vitamin sama obat-obatan yang ini, jadi ada obat-obat infus. Biasanya obat-obatan yang dipakai di rumah sakit nanti bukan obat minum lagi. Dengan keadaan ibu yang lebih parah misalnya ada obat-obatan injeksi. Jadi biar penyerapannya lebih cepat
dan keluhan cepat teratasi. Seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Semoga dengan ini nggak sampai dirawat, Bu ya. Iya, moga-moga ya Bu Bidan. Iya, ini kan masih bisa makan minum nih. Iya. Jadi pokoknya diingat-ingat, makan sedikit tapi sering, hindari makan yang berminyak, berbumbu tajam. Misalnya apa ibu yang mau makan aja, mumpung bisa makan. Misalkan kadang orang hamil kan nyidam ya, kata orang Jawa tuh pengen nyidam, aku pengen makan aja. Jadi masih aman ya. Oh iya Bu Jangan Bidan. sampai perut kita kosong pokoknya. Kalau misalnya kita kosong ya kasihan nanti anak kita gimana Iya ya. Bu Bidan. Dan tentunya ibu harus happy menjaga kehamilan ini. Dan Iya, kita Bu. harus ikhlas, happy, tenang, dan semangat. Karena dengan hormon gembira, hormon kesenangan akan membuat kita menjalani proses kehamilan ini semakin tenang, semakin nyaman, dan keluhan akan cepat teratasi. Gimana Bu? Sudah paham yang saya jelaskan tadi? Sudah Bu Bidan. Boleh dijelaskan atau apa yang saya ceritakan, yang saya jelaskan tadi menurut Bu Nika itu gimana sih? Oh, jadi kayak ini nah Bu Bidan, mual muntah tadi tuh apa ya? Apa sih Gravidarum gitu loh Bu Bidan. IBS Gravidarum. Iya. Nah, itu mual muntah pada ibu hamil. Kemudian ada apa namanya? Ada 3 komponen, yang sedang, ringan, sama yang berat ya Bu Bidan ya. Betul. Kemudian kalau yang sedang sama yang berat ini harus dirawat di rumah sakit dan Iya. dapat ini kan Bu Bidan obat yang infus itu betul. ya. Derajat 2 atau 3 Iya. Nah, nanti kalau seumpamanya ini apa mual dan muntahnya bertambah, nanti saya bisa kesini lagi untuk kontrol ya. Baik, Ibu. Benar sekali Bu Nika. Begitu, nanti Ibu bisa tebus obatnya Bu ya. Iya. Nanti sampaikan salam saya buat suami. Nanti sambil supaya suami kalau Ibu minta apa, ya belikan ya, aku pengen ini. Jangan juga berkesempatan ya Bu ya, mau hamil ya. Iya Bu dan Baik Bu Nika, terima kasih atas kunjungannya. Semoga sehat-sehat. Nanti ketemu lagi pas lain Bu Nika ya. iya. Mudahan lancar semua sampai perjalanan nanti ya. Amin. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya. Setelah kita edukasi kepada klien, kita melakukan dokumentasi apa yang telah kita lakukan kepada klien kita tadi. Terima kasih.